Brother. Halo Charles, kamu kok rap-rap begitu tuh ya? Iya, Apa Brother. kabarmu? Oh, baik, Brother, begitu. Brother baik ya? Saya baik juga. Oh, gitu. Amat baik paling. Lagi ngapain nih? Lagi membaca buku. Wih, Brother. rajin sekali, Brother, ya, baca Oh, buku. harus dong. Halo, Brother. Halo. Halo. Linus namanya. Lagi ngapain sih nih? Lagi ngobrol ya? Lagi ngobrol. Oh, Baca buku tadi. Baca buku. Oh, ya, rajin banget. Rajin, Ya. luar biasa. Biasa anak kuliahan ya. Benar-benar. Oh ya, kita sapa dulu teman-teman. Oh iya. semua. Halo teman-teman semuanya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Frater Linus SCY. Saya Frater Bonifacius Okso. Saya Frater Charles Octavianus SCY. Iya, kita mau ngapain sekarang Nggak ternyata? tahu ya mau ngapain. Mau ngapain nih kumpul bertiga? Iya. Kita mau belajar gereja yang Katolik. Oh, mau pelajari gereja yang Katolik. Iya dong teman-teman, kita akan mempelajari sifat dari gereja yang Katolik. Pertama, kita akan belajar mengenai makna dari kata Katolik. Kemudian kita juga akan mendengarkan sejarah penggunaan kata Katolik. Setelah itu kita akan belajar bagaimana realisasi kita sebagai orang Katolik dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. mantap. Gitu. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya gereja yang Katolik itu merupakan salah satu dari sifat gereja ya, Tante, Iya, ya. betul. Ada berapa sih sifat gereja itu? Ada Tante? 4. Oh, ada 4. Tetapi kali ini kita hanya menspesifikkan pada sifat gereja yang Ya, Katolik Katolik. saja. Nah, sekarang mari kita tonton ya. Wih, oke. Check it out. Halo sahabatku yang terkasih, pada kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri gereja. Ada berapa sih ciri-ciri gereja itu? Ya benar, ada 4, yaitu Katolik, 1, Kudus, dan juga Apostolik. Pada video kali ini, kita akan mengkhususkan pembahasan kita pada 1 ciri saja, yaitu ciri gereja yang Katolik. Pertanyaan pembuka kita adalah, apakah ciri gereja yang Katolik itu hanya mengkhususkan pada gereja Katolik Roma saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena kata Katolik sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu Katholikos, yang dalam bahasa Indonesia berarti satu atau universal. Nah, maka dari itu kata Katolik itu didasari oleh kehadiran Kristus ke dunia ini. Kita semua percaya dan tahu bahwa Kristus yang adalah Allah, Putra Allah, juga datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah dasar kenapa gereja dikatakan sebagai Katolik. Gereja yang disebut sebagai Katolik juga memiliki syarat, yaitu gereja tersebut harus hidup dan juga tumbuh dalam sabda dan juga rahmat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Hal ini juga bisa dipandang dalam pandangan kosmik. Artinya adalah di sana Allah menghendaki agar seluruh umat manusia itu selamat. Bahkan rahmatnya tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan di dunia ini. Oleh karena itu teman-teman, gereja yang Katolik tidak hanya mengkhususkan pada gereja Katolik Roma saja, tetapi semua gereja yang percaya akan karya keselamatan yang datang dari Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, semua gereja yang percaya dan juga tumbuh dalam ajaran sabda Allah itu juga bisa juga disebut sebagai gereja yang Katolik. Demikian dulu pembahasan kita mengenai makna dari sifat gereja yang Katolik. Selanjutnya kita akan dipandu untuk mengetahui sejarah penggunaan kata Katolik dalam kehidupan menggereja kita. Begitu saja dari saya dan terima kasih. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah mendengarkan makna dari kata Katolik, sekarang kita mendengarkan sejarah dari kata Katolik. Kata Katolik belum muncul dalam kitab suci Perjanjian Baru, teman-teman. Kata Katolik
muncul dalam tulisan Santo Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius menulis, di mana ada uskup, di situ ada umat. Sebagaimana di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Begitu teman-teman. Dalam perkembangan berikutnya, pada zaman reformasi abad ke-16, ya, tahun 1500-an itu, muncul makna baru dari istilah Katolik, yakni gereja yang dikaitkan dengan gereja yang dipimpin oleh Sri Paus di Roma, ya, di Roma, di Vatikan. Sejak itulah kata Katolik terlalu dikaitkan dengan gereja Katolik Roma, yakni dalam kaitannya dengan kesatuannya bersama Paus di Roma. Nah, dengan demikian, mulai abad ke-16 itu, istilah Katolik dihubungkan dengan kelompok gereja, yaitu Gereja Katolik Roma. Nah, itulah sebabnya teman-teman dapat dimengerti, gereja-gereja non-Katolik Roma menghindari istilah Katolik dalam pengakuan iman mereka. Lalu, gereja-gereja ini menggunakan istilah Kristiani atau umum atau universal atau AM, sebagaimana digunakan dalam pengakuan iman Protestan. Nah, begitu teman-teman. Lalu, pada abad ke-20 dan 21 ini ada usaha, ya, zaman kita sekarang ini ada usaha gereja-gereja baik Katolik maupun Protestan untuk bersama-sama menemukan makna asli dari kata Katolik ini. Makna aslinya apa ya kira-kira teman-teman? Akan tetapi, sebuah pengakuan resmi bersama akan penggunaan istilah Katolik di semua kelompok gereja belum dapat tercapai hingga hari ini. Nah, kita perlu berdoa banyak, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mendengarkan realisasi dari kata Katolik. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita tadi bersama-sama mengikuti mengenai penjelasan dari kata Katolik dan juga sejarah dari Katolik, sekarang kita akan membahas bersama-sama wujud realisasi untuk kehidupan kita dalam menggereja dan bermasyarakat. Teman-teman, kita tahu bahwa gereja Katolik merupakan gereja yang bersifat dinamis. Gereja yang bersifat dinamis, atau bisa kita katakan gereja yang bergerak dengan semangat aggiornamento atau gerak pembaharuan, gerak mengikuti zaman yang ada di sekitar dan situasi masyarakat. Apa sih yang dapat kita pelajari atau kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dibaptis sebagai orang Katolik? Pertama, kita dapat bersikap terbuka. Terbuka berarti kita dapat saling mengasihi sesama kita meskipun berbeda agama, dan kita terbuka terhadap semangat untuk memajukan dunia dan memajukan martabat manusia. Lalu yang kedua, kita dapat menghormati agama ataupun kebudayaan, perbedaan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita dapat menghargai dan dapat menerima mereka apa adanya sebagai saudara. Lalu yang ketiga, kita dapat bersama-sama bekerja sama dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dimanapun kita berada. Kita dapat bekerja sama sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki semangat untuk memajukan dunia dan juga untuk membuat sesama kita atau martabat sesama kita menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi mengenai realisasi dan wujud, kita diharapkan mampu membawa Katolik di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti bahwa gereja Katolik merupakan gereja yang universal dan terbuka
untuk memajukan zaman dan harkat manusia. Sekian dari saya dan terima kasih. Aduh, buset, keren banget ya. Seru. Setelah kita menyaksikan tentang apa tadi itu, penjelasan singkat mengenai sifat gereja yang Katolik. Ya, kita tadi itu bisa belajar mengenai makna kata Katolik. Terus Dan juga sejarah dari kata Katolik. Dan juga realisasi kita sebagai orang Katolik dalam kehidupan gereja dan masyarakat. wow, buset. Emang ada ya dalam kitab suci itu kan ada kata-kata demikian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya Mati. Mati. Kata siapa ya? Siapa ya tadi? Kata- Ada sih emang itu tapi. Kata-katanya Kata Santo Yakobus. Oh iya benar tadi Bener. Yakobus. Kata-katanya Yakobus. Karena kita tidak hanya memahami makna Katolik dan juga sejarahnya, Iya. tetapi kita juga bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali, Brother. Itu penting banget ya. Iya, penting. Nah, begitu dulu teman-teman yang bisa kita bantu penjelasan mengenai sifat gereja yang Katolik. Semoga bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam semakin memaknai kehidupan kita sebagai seorang Katolik. Amin. Amin. Oke. Begitu dulu dan terima kasih. Terima kasih. See you next time.